Bertemu kembali sahabatku, sahabat EOPaham yang luar biasa. Pada sesi ini kita akan membahas satu topik baru, yaitu jangkauan rata-rata simpangan baku dari data berkelompok. Adapun jangkauan adalah selisih antara titik tengah kelas yang terakhir, yaitu XI, dengan titik tengah kelas yang pertama. Sedangkan rata-rata kita cari dengan jumlah semua perkalian frekuensi dengan titik tengah kelas. Kemudian dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Sedangkan simpangan baku dapat kita cari dengan akar dari jumlah semua frekuensi dikali dengan kuadrat selisih titik tengah kelas dikurangi rata-rata dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Sebelum kita lanjutkan sahabatku, bagi sahabatku yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Tabel di bawah ini adalah perolehan nilai 40 orang siswa. Tentukanlah yang pertama jangkauan, yang kedua rata-rata, yang ketiga simpangan baku. Perhatikan tabelnya. Kelas pertama mulai dari 71 sampai 75 dengan frekuensi 2. Dilanjutkan dengan kelas berikutnya yang terakhir adalah 96 sampai 100 dengan frekuensinya 3. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari titik tengah kelas atau XI. Caranya adalah jumlahkan batas bawah 71 dan batas atas 75 baru bagi 2. Sehingga kita dapatkanlah sampai dengan data yang terakhir yaitu 96 sampai 100 sebagai berikut. Kelas pertama titik tengahnya menjadi 73 yaitu 71 tambah 75 bagi 2. Kelas kedua 76 tambah 80 bagi 2 78. Kelas ketiga 81 tambah 85 bagi 2 83 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 96 ditambah 100 bagi 2, 98. Maka pertama yang dapat kita cari adalah jangkauan. Karena di sini titik tengah kelas pertama adalah 71 dan titik tengah kelas yang terakhir adalah 98. Maka jangkauan dapat kita cari titik tengah kelas terakhir yaitu 98 dikurangi dengan titik tengah kelas pertama yaitu 73. Sehingga 98 dikurangi dengan 73, kita dapatkanlah hasilnya 25. Maka jangkauan untuk data pada tabel ini adalah 25. Sekarang untuk mencari rata-rata, kita kalikan FI kali XI. 2 kali 73, kita dapatkan hasilnya 146, 4 kali 78, 312, 12 kali 83, 996, terakhir 3 kali 98 sama dengan 294. Gunakan kalkulatornya, kita hitung mulai dari 146, tambahkan sampai ke bawah, sampai 294, maka hasilnya adalah 3450. Maka rata-ratanya dapat kita hitung sebagai berikut. Rata-rata adalah jumlah semua perkalian frekuensi dengan titik tengah kelas. Jumlahnya semua di sini ada 3450 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya dari 2 sampai 3 adalah 40. Sehingga di sini kita ganti 40. Maka sekarang kita dapatkanlah rata-ratanya 3450 dibagi 40, ini kita bagi, maka kita hasilkanlah rata-ratanya adalah 86,25. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, kita cari selisih antara rata-rata dengan titik tengah kelas, yaitu XI dikurang rata-rata. Di mana rata-ratanya tadi kita sudah dapatkan adalah 86,25, sehingga X1 dikurang 86,25 di sini adalah minus 13,25,
Kemudian X2, 78 kurang 86,25 sama dengan min 8,25. Demikian seterusnya kita kurangkan XI dengan rata-ratanya di kelas terakhir, yaitu 98 dikurangi dengan 86,25. Kita dapatkanlah ini hasilnya adalah 11,75. Selanjutnya untuk mencari simpangan baku, selisih antara titik tengah kelas dengan rata-rata kita kuadratkan. Maka sekarang yang kita kuadratkan adalah hasilnya ini kita kuadratkan, 13,25 kita kuadratkan, 8,25 kita kuadratkan, 3,25 kita kuadratkan, sampai dengan 11,75. Sehingga hasilnya ini kita dapatkan sebagai berikut. Kolom yang terakhir adalah perkalian antara selisih kuadrat titik tengah kelas dikurangi rata-rata dikali frekuensinya ini. Berarti kelas yang pertama 2 kali 175,56,25. Sehingga kita dapatkan tabel terakhir. Kelas pertama 2 kali 175,5625. Hasilnya adalah 351,125. Demikian seterusnya sampai dengan di kelas yang terakhir, yaitu 3 dikali 138,0625. Hasilnya adalah 414,1875. Sehingga kalau ini kita jumlahkan dari baris pertama sampai ke baris 414, maka kita dapatkanlah hasilnya 1477,5. Untuk sahabatku, jangan lupa untuk menghitung ini, silahkan dicek dengan menggunakan kalkulator, supaya perhitungan kita lebih cepat. Maka sekarang dapatlah kita cari simpangan bakunya. S, simpangan baku sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi dengan sigma Fi. Sigma ini, perhatikan, Fi dikali Xi kurang rata-rata kuadrat. Sigma atau jumlahnya adalah 1477,5, sedangkan sigma Fi adalah 40. Sekarang kita masukkan angkanya, 1477,5 dibagi dengan 40. Maka dengan menggunakan kalkulator, kita dapat hitung ini, hasilnya adalah 6,0776. Demikianlah sahabatku untuk mencari jangkauan, rata-rata, dan simpangan baku dari data berkelompok. Sahabatku, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dan simpangan baku dengan menggunakan pengkodean. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Menentukan rata-rata dan simpangan baku dengan menggunakan cara pengkodean. Apa yang dimaksud dengan cara pengkodean? Cara pengkodean adalah membuat data yang baru setelah data yang pertama atau data sesungguhnya kita kurangi dengan nilai tertentu, atau kita tambahkan dengan nilai tertentu, atau kita kali dengan nilai tertentu, atau dengan kita bagi dengan nilai tertentu. Jika misalnya data pertama kita kurangi dengan nilai tertentu, maka nanti akan kita dapatkan data aslinya adalah data baru ditambah nilai tertentu tersebut. Nah, dalam hal ini sekarang kita akan mengurangi titik tengah kelas dengan RS. RS ini adalah rata-rata sementara, di mana rata-rata sementara ini nanti kita pilih dari salah satu titik tengah kelas dari kelas-kelas yang tersedia. Kemudian jika DI, kode ini kita bagi dengan C atau interval kelas, maka kita dapatlah kode yang kedua, yaitu U. Kita pakai kode U, di mana U adalah DI dibagi C. Artinya hasil daripada DI kita bagi dengan C. Selanjutnya dengan menggunakan pengkodean ini, maka kita carilah rata-rata, yaitu rata-rata adalah rata-rata sementara, kita tambahkan ya, karena tadi di sini dikurangkan, ditambah dengan sigma
FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Atau kalau kita menggunakan kode UI, maka kita dapatkanlah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah C dikali sigma FI kali UI dibagi dengan sigma FI. Ini kenapa dikali C? Tadi karena di sini dibagi C, maka untuk data aslinya harus dikali. Nah, dengan cara yang sama, kita ingat rumus untuk simpangan baku, maka kita dapatkanlah untuk simpangan baku dengan menggunakan kode DI, kita dapatkanlah sigma FI kali DI kuadrat dibagi dengan sigma FI dikurang dalam kurung sigma FI kali DI bagi dengan sigma FI kuadrat. Atau kalau kita menggunakan kode UI, maka ini kita tinggal ganti DI-nya dengan UI, lalu ini kita kali dengan C. Tadi karena di sini dibagi C, sehingga kita dapatkanlah sekarang dengan menggunakan kode U, maka simpangan baku sama dengan C dikali akar dari sigma FI kali UI kuadrat dibagi dengan sigma FI dikurang sigma FI kali UI dibagi dengan sigma FI di pangkat 2. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh. Tabel di bawah ini adalah hasil nilai ulangan matematika 40 orang peserta didik. Tentukanlah rata-rata dan simpangan bakunya dengan menggunakan pengkodean. Kita perhatikan datanya. Nah, ini data ini dengan data pada soal yang pertama tadi sama, supaya nanti kita bisa membandingkan bagaimana nilai dari rata-rata dan simpangan baku dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama, metode yang biasa, metode yang kedua, ada 2 metode, yaitu menggunakan pengkodean, yaitu dengan kode DI dan kode UI. Nah, sekarang kita pakai yang pertama, kode DI. Jawab. Ini tabelnya. Pertama, kita cari titik tengah kelas, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, berarti 71 ditambah 75 bagi 2, sehingga kita dapatkanlah XI-nya adalah 73, 76 tambah 80 bagi 2, 78, dan terakhir, di kelas terakhir, 96 tambah 100 bagi 2, 98. Kemudian, kita cari DI. Nah, dalam hal ini kita ambil rata-rata sementara adalah 83. Apakah mesti harus 83? Tidak mesti, bisa 73, bisa 78, bisa 88. Di mana aja 73 sampai 98 dapat kita ambil sebagai rata-rata. Tapi secara umum kita ambil rata-ratanya di tengah ya. Karena biasanya rata-rata itu mendekati ada di titik tengah kelas yang di tengah. Nah, dalam hal ini kita ambil rata-ratanya adalah 83. Sehingga kita cari nilai DI. Nilai DI kita cari dengan setiap titik tengah kelas dikurangi 83. Maka di sini kita dapatkan 73 dikurangi 83. Kita dapatkan di sini min 10. Kemudian 78 dikurangi dengan 83. Kita dapatkan min 5. 83 dikurangi 83 dapatnya 0. 88 dikurangi 83, 5. 93 dikurang 83, 10. Terakhir, 98 dikurang 83 adalah 15. Selanjutnya, kita cari FI kali DI. FI-nya 2, DI-nya min 10. Kita kalikan, berarti di sini min 20. 4 kali min 5, min 20. 12 kali 0, 0. 13 kali 5, 65. 6 kali 10, 60. 3 kali 15, 45. Sehingga nilainya sebagai berikut. Kemudian ini kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 130. Maka selanjutnya kita cari DI kuadrat. Nah, DI-nya tadi kolom ini DI kita kuadratkan, berarti ini 100. Ini kuadratkan 25, ini kuadratkan 25, ini kuadratkan 100, ini kuadratkan 225. Kolom terakhir kita kalikan
FI kali DI, berarti 2 kali 100, 200, 4 kali 25, 100, 12 kali 0, 0, dan seterusnya kita dapatkan. Yang terakhir, 3 kali 225 adalah 675. Maka kalau ini kolom ini kita jumlahkan semua, 200 tambah 100 tambah 0 sampai dengan 675, hasilnya adalah 1900. Sehingga sekarang tabel ini sudah cukup untuk mencari rata-rata dan mencari simpangan baku. Yang pertama kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Rata-rata sementara tadi kita ambil 83. Sigma FI kali DI ini, perhatikan, sigma FI kali DI, sigma berarti jumlahnya. Jumlahnya ini adalah 130. Maka ini kita ganti 130. Sedangkan sigma FI adalah ini 40, ini kita ganti 40, ini kita ganti 83. Sehingga kita dapatkan 83 ditambah 130 bagi 40. Maka hasilnya kita dapatkanlah 86,25. Coba ingat tadi perhitungan kita dengan menggunakan perhitungan biasa, hasilnya adalah 86,25. Kemudian kita cari simpangan baku. Simpangan baku adalah sigma FI kali DI kuadrat dibagi sigma FI dikurang sigma FI kali DI dibagi sigma FI pangkat 2. Kita tinggal lihat tabelnya. Sigma FI kali DI kuadrat berarti ini hasilnya adalah 1900. Sigma FI hasilnya adalah 40. Sigma FI kali DI yang ini hasilnya adalah 130. Dan ini adalah 40. Sehingga kita isi, kita masukkan, dan kita dapatkan 1900 bagi 40 dikurang 130 bagi 40 kuadrat. Hasilnya ini adalah 47,5. Hasilnya ini setelah dikuadratkan adalah 10,5625. Ini kita kurangkan, lalu diakari, kita dapatkanlah hasilnya 6,0776. Perhatikan dan ingat tadi pada perhitungan simpangan baku dengan cara yang biasa, apakah hasilnya sama? Selanjutnya akan kita kerjakan dengan menggunakan kode yang kedua, yaitu kode UI. Langkah pertama tentunya kita cari titik tengah kelas dengan cara yang sudah dijelaskan, yaitu batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Sehingga kita dapatkan 73, 78, dan seterusnya sampai 98. Kemudian kita cari kode DI, yaitu XI kurang RS. RS ini adalah rata-rata sementara. Dalam hal ini kita ambil rata-rata sementara 83, yaitu dari nilai tengah kelas, yaitu 83. Selanjutnya ini kita hitung, tadi kita sudah hitung karena datanya sama, hasilnya juga pasti sama. Min 10, min 5, sampai dengan 15. Sekarang kita cari kode UI, di mana UI tadi adalah DI dibagi C. Sedangkan C adalah interval kelas. Bagaimana cara mencari interval kelas? Adalah TP atas kelas dikurang TP bawah kelas. TP atas kelas caranya adalah batas atas ditambah 0,5. TP bawah kelas adalah batas bawah dikurang 0,5. Sehingga di sini semua nanti interval kelasnya pasti sama. Maka kita ambil salah satu, kita ambil di kelas pertama. Di sini TP atasnya adalah tambahkan 0,5 sehingga 75,5. Di sini TP bawahnya adalah 70,5 yaitu 71 kurang 0,5 sehingga 75,5 dikurang 70,5 sama dengan 5, itulah yang menjadi C atau interval kelas. Sehingga sekarang UI dapat kita hitung. C-nya tadi ada 5, maka di sini adalah min 10 bagi 5 sama dengan min 2.
min 5 bagi 5 sama dengan min 1, 0 bagi 5 sama dengan 0, 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2, 15 bagi 5 sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita cari Fi kali UI, frekuensi dikali kode U. Sehingga 2 kali min 2 sama dengan min 4, 4 kali min 1 sama dengan min 4, 12 kali 0 sama dengan 0, 13 kali 1 sama dengan 13, 6 kali 2 sama dengan 12, 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga kita dapatkan min 4, min 4, 0, 13, 12, 9. Kita jumlahkan ini semua. Dari min 4 sampai 9, kita dapatkanlah hasilnya sama dengan 26. Selanjutnya, kita cari UI kuadrat. UI tinggal dikuadratkan, min 2 kuadrat, 4, min 1 kuadrat, 1, 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9. Kemudian di kolom terakhir, kita kalikan UI kuadrat dengan FI. Sehingga FI kali UI kuadrat sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 1 sama dengan 4, 12 kali 0 sama dengan 0, 13 kali 1 sama dengan 13, 6 kali 4, 24, 3 kali 9 sama dengan 27. Lalu ini kita jumlahkan, 8 tambah 4 sampai dengan 27, kita dapatkanlah jumlahnya adalah 76. Nah, sehingga sekarang kita sudah mendapatkan angka-angkanya, semuanya, tabelnya sudah lengkap, kita tinggal menggantinya ke rumus. Rata-rata dengan menggunakan kode UI, rumusnya adalah RS rata-rata sementara ditambah C dikali sigma FI kali UI dibagi dengan sigma FI. RS-nya rata-rata sementaranya tadi kita ambil 83. Sigma FI kali UI, perhatikan FI kali UI, berarti di sini ada 26. Berarti di sini ganti 26. Sigma FI-nya ada 40, ganti di sini 40. C-nya interval kelasnya tadi 5. Sehingga kita dapatkan semuanya 83 ditambah 5 dikali 26 dibagi 40. Ini kita sederhanakan, 26 bagi 40 baru dikali 5 akan menghasilkan 86,25. Nanti sahabatku bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya ini, sehingga di sini tidak saya jelaskan lagi hasil-hasilnya. Selanjutnya kita akan cari simpangan baku dengan menggunakan rumus kode UI. Simpangan baku sama dengan C dikali akar dari sigma FI kali UI kuadrat dibagi sigma FI dikurang dalam kurung sigma FI kali UI dibagi sigma FI kuadrat. Selanjutnya ganti angka-angkanya. Sigma FI kali UI kuadrat ini, sigma FI kali UI kuadrat, sigmanya, berarti di sini hasilnya 76, ini ganti 76. Sigma FI ada 40, ganti 40. Sigma FI kali UI 26 dibagi sigma FI 40 dikuadratkan, sehingga kita dapatkan hasilnya. Hasilnya ini 5. 76 dibagi 40 hasilnya 1,9. Kemudian 26 bagi 40 dan dikuadratkan hasilnya adalah 0,4225. Ini kita kurangkan, kemudian ditarik akarnya lalu dikali 5, maka hasilnya adalah 6,0776. Perhatikan sahabatku, hasil dari ketiga perhitungan yaitu menggunakan perhitungan biasa, menggunakan kode DI, dan menggunakan kode UI, hasilnya adalah sama. Tapi kalau kita lihat cara perhitungannya, dengan menggunakan kode UI, perhitungan kita jauh lebih sederhana karena angka-angkanya menjadi lebih kecil, sehingga perhitungan kita akan lebih mudah. Nah, untuk itu, sahabatku, silahkan pilih mau cara yang mana yang kamu gunakan untuk mencari rata-rata atau simpangan baku. Apakah dengan menggunakan cara biasa, atau dengan menggunakan kode DI, atau dengan menggunakan kode UI. Semoga sahabatku bisa menggunakan penjelasan kita kali ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan rata-rata,
jam kawan, dan simpangan baku. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.